Temi ladies, sisinya para suami. Catatan pertama adalah TMI tidak akan pernah menjadi komunitas. Halo guys, ini sudah mau jam setengah 12, setengah 1. Kita mau setengah 2 ya. Oh iya, setengah 2. Kita mau jalan-jalan, mau kopsan, ceritanya mau kopsan bareng anak-anak TMI di Cipanas, Bogor ya. Oke, ikuti perjalanan kami ya guys. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam untuk teman-teman pecinta motor dimanapun berada. Asik. Iya, kali ini kita mau jalan-jalan lagi nih guys. Agendanya seperti yang sudah saya bilang tadi, ini adalah acara kopsan dari TMI. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, TMI itu adalah kepanjangannya dari Touring Motor Indonesia. Jadi Touring Motor Indonesia adalah sebuah wadah yang menghimpun berbagai jenis dan merek kendaraan roda 2 khususnya, juga dari berbagai tipe ya, atau berbagai cc begitu ya, cc kecil, cc besar. Dan yang terpenting adalah TMI itu bukan komunitas, artinya bahwa di dalam TMI itu menghimpun berbagai jenis dan tipe kendaraan dari berbagai komunitas motor di Indonesia pastinya. Ada untuk lebih mendalam tentang TMI nanti sebentar kalau kita sudah sampai di puncak, mungkin kita bisa tanya kepada para pendirinya atau kepada Bang Steve langsung, karena hari ini juga Bang Steve dikabarkan akan ikut juga kopsan di puncak, sehingga nanti lebih jauh kita akan tanya langsung ke beliau ya. Dan yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah sepengetahuan saya ya, jadi saya sendiri juga sebenarnya sudah lama mengikuti dari Facebook ya. Jadi yang saya tahu adalah TMI itu awalnya dari Facebook, didirikan oleh Bang Steve sendiri, Steve Elu. Kemudian beralih ke, karena antusiasnya tinggi teman-teman yang bergabung, akhirnya dibuatlah grup WhatsApp. Dari situ akhirnya berkembang, dipecah lagi menjadi beberapa regio ya. Jadi saya sendiri bergabung di dalam regio regio Jabodetabek, Banten. Ada juga setahu saya ada regio Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan Bali dan NTB, dan ada beberapa lagi di Sumatera dan juga Kalimantan. Pastinya ke depan akan terus bertambah. Agenda hari ini yang akan kami ikuti di Cipanas, Cianjur, di puncak gitu ya, Bogor, itu adalah kopsan atau kopi santai dari Jabodetabek, Banten. Kebetulan karena beberapa kali kopsan saya sendiri juga tidak ikut. Nah, kali ini salah satu anggota TMI punya villa yang kebetulan lagi tidak digunakan atau lagi kosong, sehingga mengundang kami untuk mengikuti kegiatan di puncak begitu. Nah, jadi teman-teman ikuti terus video ini, nanti sebentar kita akan tanya atau akan mencari tahu lebih jauh, lebih dalam tentang TMI, apa sebenarnya TMI. Oke guys, ikuti terus ya. Ya, jadi sekarang kita lagi di daerah Jalan Alternatif Sentul kalau tidak salah, ini menuju ke sirkuit Sentul, karena titik kumpul pertama atau titik kumpulnya berada di sirkuit Sentul. Jadi semuanya kumpul di sana baru kita akan jalan. Dan setahu saya ada beberapa motor atau beberapa teman-teman yang sudah lebih dulu dari pagi tadi ya ke lokasi. Ada juga nanti yang menyusul sore, ataupun nanti menyusul malam atau menyusulnya besok pagi kalau tidak salah ya. Jadi sekarang kita akan menuju ke sirkuit Sentul, di bundaran sirkuit Sentul, dan kita akan berkumpul di sana, dan selanjutnya akan menuju ke Cipanas guys. Nah, ini kita sudah mau sampai di bundaran sirkuit Sentul guys. Kabarnya sudah beberapa orang yang kumpul, saya sendiri belum kenal sih guys.
Oh iya, sudah ada beberapa nih. Oke, kita parkir dulu guys, nanti kita kenalan. Rame ya. Ini hari Sabtu ya, jadi ramai guys. Yuk, yuk. Nampaknya kita akan lewat daerah Sentul ini. Kita lewat di daerah Bukit Pelangi guys. Tempat bisa lihat pemandangan di bawah bukit ini. Oh, mau nganan dulu. Ternyata ini tembusnya di Gadok juga ya. Oh, jadi sama dengan kalau kita lewat dari Sumarekon Bogor, tembusannya juga yang sama. Oke, kita lanjut guys.
Nggak kelihatan apa-apa, jalan depan tuh biar Dia masih di belakang. Oh. Ketutup rambut jadi nggak bisa lihat lagi. Saya patokan di dia aja. Yang belok berarti nggak kelihatan lagi. Saya di belakang. kita menunggu. Itu. Aku ikutin dia di belakang dia. Tadi nggak tapi Jadi kita kau sampai jadi jauh di kaki jangan foto-foto. Jangan itu akan nyesal. Akhirnya kita tiba juga di villa guys. Tadi sempat kelewatan dan ini kita putar balik dulu. Sudah mulai masuk satu persatu ke area villa. Saya termasuk istri. Saya, Herman. Yang punya wilayah. Ya. Punya ini, Bekasi. Oh, saya duluan. Iya, iya. Tadi sama ini sudah ada. Bravo TMI. Saya Herman Titus dari Bogor Kota. Sejak bergabung di sini, wow, mantap banget TMI. Harapan saya TMI makin solid, keluargaannya makin erat. Kita itu seperti sebuah rumah yang dimana kita selalu rindu untuk pulang dan berkumpul. Dimana rumah itu adalah sebuah kehangatan. Saya berharap TMI selalu menjaga kehangatan itu. Bravo TMI sekali lagi. Sukses terus. Semangat pagi. Halo teman-teman sahabat TMI dimanapun berada. Perkenalkan saya Pius Klobor. Saat ini saya berdomisili di Bojonggede, Kabupaten Bogor ya. Pekerjaan atau kesibukan saya sehari-hari di media online. TMI sebenarnya belum lama saya kenal, tetapi begitu awalnya saya kenal dari Facebook ya, kemudian mulai bergabung ke semakin intens di grup WA, dan dari situ semakin tahu dan semakin mendalami ternyata TMI itu benar-benar salah satu kelompok atau grup para riders Indonesia yang berasal dari berbagai komunitas, berbagai ya klub motor gitu ya. Tapi di situ mereka benar-benar kompak. Nah itu saya sangat solid, saya sangat kagum dan berharap ke depannya TMI atau anggota ya yang bergabung di TMI tetap solid. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum bergabung, silakan bergabung, jangan ragu untuk bergabung, karena teman-teman para bikers yang sudah bergabung di TMI akan selalu saling berkomunikasi. Dan teman-teman, terutama ketika misalnya teman-teman sedang melakukan perjalanan ke suatu kota atau ke tempat tujuan tertentu, pasti teman-teman yang lain yang sudah bergabung di TMI tentunya
akan selalu memantau teman-teman. Harapan saya ke depannya teman-teman TMI di seluruh Indonesia akan selalu solid dan semakin banyak regio-regio baru yang akan terbentuk di berbagai daerah. Salam TMI. Makanya sudah saya pegang amanah ini dengan baik. Tapi alhamdulillah teman-teman Jabodetabek sangat merespon apa yang program yang saya jalankan. Seperti yang setelah ini bisa berjalan, seperti memantau para biker yang melewat baik dari luar Jabodetabek atau yang keluar Jabodetabek. Tanpa teman-teman support saya tidak berjalan. Gitu ya. Dan program saya ke depan, saya pengen merangkul teman-teman di Jabodetabek, tidak mengenal CC, tidak mengenal merek, tidak mengenal jenis kelamin, apapun mari bergabung. Itu yang kami harapkan. Dan saya juga berharap teman-teman bila mana ada usulan silahkan sampaikan ke grup atau jawab saya apa-apa yang perlu disampaikan. Jadi setelah itu akan lempar ke forum. Saya apapun minta pendapat dari teman-teman. Kenapa? Tanpa ada teman-teman saya nggak bisa berjalan, nggak bisa berjalan sendiri. Dan konsep saya ke depan, kenapa saya buru-buru untuk segera mengadakan kopsan dan merangkul di Jabodetabek ini? Ini kan sebentar lagi mau Lebaran. Siapa tahu di sebelum Lebaran ini kita ada reading bareng, saling kenal, dan setelah itu nanti Lebaran siapa tahu bisa reading bareng, pulang mudik bareng-bareng bersama. Itu yang kami harapkan. Kedepannya selain kita kopsan hanya ngopi, ngobrol, saya pengen sharing teman-teman yang punya keahlian dari videographer atau dari YouTuber atau dari mekanik atau dari ilmu ya elektrik apa silakan sharing. Karena ini kita di bidang motor kita dapat ilmu yang lainnya yang perlu teman-teman cari gitu loh. Dari 2 bulan setelah menjadi koordinator, apa sih yang bikin kesal di grup Saya TMI? menjadi kesal kadang-kadang gini, ada yang senang boy, kenapa? Dia hanya teriak-teriak kalau ada trouble, tapi setelah itu tidak ada kabar. Kenapa? Itu kawan-kawan Jabodetabek yang sudah mantau itu merasa khawatir, gitu loh. Kenapa saya tegur? Itu sentilan biar teman-teman merasa, oh seperti ini programnya, oh seperti ini konsepnya, oh seperti ini koridornya. Jadi ada koridor-koridor yang harus kita lalui. Itu. Kenapa? Jangan sampai lepas itu doang, bisa masuk, tapi ada bisa ketok pintu, tapi permisi dia ada untuk keluar. Minta pantau tapi tidak mengkondisikan dia posisi di mana. Nah itu ya selama ini terjadi. Tapi alhamdulillah setelah kita sarankan, teman-teman akan sangat merespon baik gitu loh. Jadi teman-teman yang meminta dipantau, saya sarankan untuk masuk ke TMI Jabodetabek, posisi di mana, kondisi kendaraan di mana, plat nomor berapa, posisi berapa motor, berapa unit, berapa orang. Jadi kita bisa mengkondisikan. Dan kalau bisa selalu PULab, WA dalam perjalanan. Jadi kita teman-teman di Jabodetabek bisa memantau sampai di tujuan akhirnya. Dengan selamat. Sama lah. Itu ini datang juga bersama keluarga, ada yang bawa keluarga, ada yang main sendiri. Ya kita berharap ke depan itu TMI itu tidak hanya mengumpulkan suami atau istri yang punya hobi touring, tetapi mengumpulkan keluarga, karena tujuan kita adalah membangun keluarga lah di TMI. Karena saya belajar dari pengalaman saya sendiri nih. TMI itu saya mulai merintisnya itu 2020. Sebenarnya awal itu adalah belajar dari pengalaman saya waktu sebelum berangkat ke Sumatera. Saya itu mencari informasi. Ya siapapun pasti ketika baru mengadakan perjalanan pertama pasti pengen mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk mengantisipasi semua kemungkinan di jalanan seperti apa. Nah lalu saya merasa saya juga punya pengalaman setelah melakukan perjalanan itu, dan ya karena saya merasa banyak orang membantu saya selama di perjalanan, baik juga saya menciptakan satu forum, tapi waktu itu hanya satu media di mana saya bisa bercerita, saya bisa berbagi pengalaman. Siapa tahu di luar sana ada kawan yang pengen belajar seperti waktu saya pertama mau melakukan perjalanan itu, jadi bisa belajar dari situ, dan di situ bisa terjalin komunikasi, lalu kita bisa ya saling pantau, saling berbagi kontak lah. Nah di luar dugaan 2021 waktu saya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Nusa Tenggara Timur, ketika saya dalam perjalanan TMI meledak dalam tanda kutip gitu ya. Banyak peminat, banyak yang masuk di grup Facebook, dan akhirnya muncullah
ide usulan untuk membuat grup WA. Waktu itu grup WA pertama bikin hanya dalam jangka waktu mungkin 2 atau 3 minggu udah penuh dan harus bikin lagi. Begitu gak lama penuh lagi, akhirnya mulai teman-teman tuh yang bergabung lalu mengusulkan, ayo Om dibikin regional biar supaya terkoordinasi lah seperti itu. Catatan pertama adalah TMI tidak akan pernah menjadi komunitas. Itu penting, harus diingat, karena TMI datang bukan dari merek, bukan dari CC, bukan dari seragam apapun, tapi datang dari orang yang pengen melakukan perjalanan, lalu dia pengen mencari teman, pengen berbagi pengalamannya, pengen merasa aman ketika dia melakukan perjalanan. Ketika misalkan tengah malam dia merasa sendiri, dia tahu siapa yang harus dia kontak. Ketika saya melakukan perjalanan katakanlah dari Cipanas ke Bandung malam hari, ya saya tahu teman saya mungkin di Cianjur atau teman saya di Lembang misalkan, dia udah menunggu, jadi ada rasa aman selama di perjalanan itu. Tujuannya itu, karena bagaimanapun ya ketika kita pergi ke satu daerah, yang paling pertama kita minta adalah rasa aman. Dan rasa aman itu dari mana? Ya dari teman, dari kenalan yang bisa kita kenal dari medsos, dari grup WA atau dari komunitas. Nah, makanya TMI itu jangan sampai membuat jadi eksklusif hanya sesi atau apa tertentu, ya itu silakan sih teman-teman yang pengen berkomunitas atau yang membangun komunitas atas sesi atau atas merek motor atau varian motornya, ya silakan. Tetapi TMI sejak awal memang diniatkan untuk umum, untuk semua orang yang pengen melakukan perjalanan, pengen berbagi cerita dan pengen punya teman banyak. Seperti sebuah rumah untuk singgah. Dan rumah singgah. TMI itu adalah rumah. Saya selalu bilang TMI itu rumah virtual. Jadi satu catatan dari harapan dari saya ini. Karena itu dia rumah virtual, makanya di Facebook itu tidak pernah dibatasi. Kita sudah bikin kebijakan setelah mempertimbangkan banyak hal. Kita membuka hari berniaga untuk orang mengenalkan usahanya, ya jualan itu di hari Selasa dan Jumat. Kenapa memilih Selasa dan Jumat? Selasa itu memasuki pertengahan weekend, lalu Jumat itu memasuki weekend, di mana orang bisa punya waktu luang untuk berbelanja. Ketika Jumat itu kamu bisa mengupload usahamu, di Sabtu ketika orang waktu senggang, orang cari begitu, dia bisa menemukan dan akhirnya bisa di situ. Itu sudah memang diperhitungkan seperti itu. Nah, makanya teman-teman yang baru bergabung, mohon maaf kalau postingan teman-teman di hari lain itu dihapus, karena memang itu sudah ditimbang sedemikian rupa. Kalau ke depan memang itu tidak efektif, kita bisa pikirkan. Tetapi sementara ini kebijakan yang kita ambil itu Selasa dan Jumat silahkan berniaga sebebasnya, entah di grup WA, di Telegram juga kita punya, di Facebook dan segala media sosial yang kita punya, silahkan kita membuka peluang. Karena bagaimanapun ya itu tadi, rumah kita pengen berkembang sama-sama, kita pengen teman kita lagi punya usaha kita mendukung, ya sejauh ini TMI bisa mendukung dengan cara itu. Lalu karena dia rumah, ya tugas kita kerjanya itu adalah menjaga paru-paru. Kalau ada penyusup atau ada istilahnya rumput liar lah ya kita sama-sama bersihkan. Jangan, mohon maaf nih, jangan teriak adminnya kemana ini kok bisa diloloskan. Memang nggak diatur supaya harus diloloskan atau tidak. Karena itu adalah rumah, lu silakan masuk dan silakan keluar kapanpun. Nah, ketika kamu masuk dan mendapati rumahmu kotor, ya disapu dong. Ketika menemukan rumput liar tumbuh di situ, ya diperingatkan atau malah disingkirkan. Itu saja pesan saya dari itu. Karena ya bagaimanapun kita semua pengen rumah kita itu aman, kita semua pengen kita datang ke situ kita merasa nyaman. Dan seperti saya selalu bilang dan jujur ke teman-teman, saya sangat mengapresiasi untuk kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan segala macam untuk TMI. Selalu saya bilang bahwa perkembangan TMI itu di luar dugaan saya, karena awal saya hanya pengen bercerita tentang pengalaman saya sendiri melakukan perjalanan, lalu teman-teman merespon, bahkan ikut menginisiasi supaya TMI menjadi ya tadi rumah lebih baik lagi. Dan saya selalu bersyukur teman-teman datang dengan tidak membawa apapun, tetapi pengen rumah ini didesain sebaik mungkin supaya wajahnya cantik, elegan, ganteng lah buat semua orang. Dan kita ingin bersatu dalam perbedaan. Iya betul, kita tidak ingin membeda-bedakan. Kita tidak, ini juga kemarin di
di Kopsan sebelumnya sudah diingatkan. Ini beberapa tahun lagi kita akan rumah yang hangat itu selalu dirindukan untuk kembali. Kita beberapa tahun ke depan kita akan masuk tahun politik nih. Ini tugas kita bersama nih. Jangan sampai ada sesuatu di luar itu mengganggu kita. Jangan sampai pilihan kita di luar lalu mengganggu kenyamanan di rumah. Pilihan di luar silakan, kita tidak membatasi. Tetapi ketika kita kembali ke rumah, kita adalah keluarga. Kita tidak ada perbedaan. Di dalam rumah kita satu. Di dalam rumah kita satu. Di TMI kita satu. Kalau itu tadi kalau ada salah paham ya silakan dikomunikasikan. Usulan apapun dari teman-teman silakan disampaikan di WA group, di Om Anto atau di orang yang menurutmu merasa nyaman dikomunikasikan. Nanti akan disampaikan dan kita bisa diskusikan lah. Harapan kita ke depan kita melakukan perjalanan entah itu jauh, entah itu dekat, tentu kita harus menunjukkan banyak hal di situ, ada sosialnya kah, atau kita peduli kepada alam kah, atau apa. Tapi intinya adalah kita pengen rumah kita indah dan rumah itu memberi pengaruh positif ke orang-orang yang kita singgahi. Oke, program yang sudah jalan, saya mengapresiasi Om Andi sebagai koordinator Jabodetabek dan Banten. Sudah menginisiasi beberapa kali Kopsan dan itu cara awal kita berkenalan, bahkan saya pun itu kesempatan untuk datang dan mengenal teman-teman sekalian. Ke depan memang kita berharap supaya ada kayak bukan pengurus ya, ada satu tim yang memang dipercayakan untuk benar-benar memikirkan, kayak merencanakan entah kita pergi 2 bulanan lah atau 3 bulanan kita pergi bersama, atau kegiatan rutin seperti itu ya silakan. Jadi supaya teman-teman yang mungkin lagi penat di kantor itu bisa di TMI lalu kita punya ting-teng lah, ting-teng. Kita kemarin nih kira-kira kapan. Dan harapan kita itu TMI melibatkan sedapat mungkin keluarga, supaya juga ya itu tadi TMI tidak hanya komunikasi ya bapak-bapak tadi, tapi ada ibu-ibunya juga, karena ya bagaimanapun bapak-bapak kalau berkumpul kan butuh isi perut juga gitu ya. Maju terus. TMI, Bravo. CCTV-nya para rakyat Indonesia. Bravo TMI. Indonesia.